Perkenalkan, saya Gatot Sunyoto. Saya akan berbicara khusus mengenai ventriloquism, ilmu bicara perut. Saya bukan satu-satunya orang Indonesia yang pertama kali tampil di Indonesia. Sebelum saya ada namanya Bapak Marion. Sebelum itu juga ada seorang Belanda, apakah itu Bapak Marion, namanya Dick Truvat, the magician, dia ventriloquist dan sebagainya. Saya belajar ventriloquist ini ketika saya dikirim oleh suatu perusahaan bersama Ben Los Morenos, pimpinan Budi Sudarti, dengan Mbak Heni Purwonegoro dan Bob Tupuli ke New York. Kita main di sebuah restoran Indonesia di sana. Di situ saya baru mengenal yang namanya bicara perut. Pada suatu saat saya jalan-jalan di Broadway, itu ada toko sulap. Di situ terpajang sebuah boneka. Saya lihat, saya kepingin punya boneka ini. Nah, saya masuk, saya bilang sama yang punya toko, itu namanya Michelle Tannen, itu adik magician terkenal di Amerika, Louis Tannen. Sudah, saya tanya, saya boleh beli boneka ini? Dia tanya, oh ini gak gampang, Anda harus bisa belajar ventriloquism. Oh iya, saya jadi ingat, dulu bapak saya mengatakan bahwa bicara perut itu bahasa Belanda baik spreken, baik itu perut, spreken bicara. Saya pelajari dari buku-buku dan saya melihat pertunjukan-pertunjukan di televisi sana. Ternyata itu bukan suara dari perut, itu tekanannya, pernapasan dari perut. Contohnya seperti ini. Kalau kita bicara bernapas wajar adalah kayak napas dada ini, perutnya. Nah, baru ngomong. Nanti saya peragakan nanti. Orang pertama di Indonesia yang dikenal oleh masyarakat luas bukan saya, Pak Marion. Itu orang pertama dengan boneka Koko namanya. Saya pernah melihat beliau tampil di Taman Ismail Marzuki, saya nonton di situ sekretarinya sebelum saya ke Amerika. Nah, tapi sebelum Pak Marion juga ada seorang Belanda yang bernama Meneer Dick Truvat. Dia pemain boneka, tap dancer, dia juga penyulam. Nah, akhirnya saya tampil di Indonesia, kesannya orang bahwa saya adalah orang yang pertama kali sebagai ventriloquist. Ya, itu salah besar. Kembali lagi, Pak Mario lah yang saya katakan orang Indonesia pertama yang menampilkan boneka berbicara. Bahkan beliau mengatakan bahwa bicara perut ini, ventriloquism adalah sulap suara. Jadi bagaimana menyulap suara seolah-olah suara itu datang dari figur atau dummy. Nah, itu nanti saya terangkan bagaimana cara memainkannya, karena saya akan memperkenalkan murid saya yang termuda, bahkan anak-anak, namanya Sasha. Nanti saya perkenalkan. Lalu apalagi saya banyak, ya tidak terlalu banyak murid-murid, tapi rata-rata remaja sampai dewasa ingin belajar memainkan boneka atau ventriloquism. Cuman kendalanya di Indonesia adalah bonekanya, membuat bonekanya, dan rata-rata mereka kalau menurut saya harus menyesuaikan suara itu dengan dummy atau bentuk figur yang dia tampilkan. Misalnya tidak mungkin boneka wajahnya bayi tapi suaranya orang tua, tidak mungkin. Terus sebaliknya. Nah, ini murid saya yang paling akhir ini, yang terakhir, yang Sasha itu justru dia punya kelebihan yang mempermudah saya mengajarnya. Nanti akan saya perkenalkan Sasha. Saya kira mengenai ventriloquism itu sampai di sini dulu. Dan bahkan teman-teman yang ventriloquist di Indonesia yang sudah hebat-hebat itu menjuluki saya
Bapak ventriloquis Indonesia. Terima kasih semua. Bangsa siapa ini, Mas Radit, terus Jerry, Gogap, Pasha, mereka yang membuka semua. Akhirnya semua ikut bahwa mendukung bahwa saya dianggap layak untuk jadi Bapak ventriloquis. Tapi sebetulnya bukan saya, Pak Mariun itu. Terima kasih.